La haula wala quwwata illa billah. Amma ba'd. Yang terhormat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Bapak Ayis Adi, yang kami hormati Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Bapak Dr. Andes Mufrofi MPD beserta jajaran, Bapak Ibu pengawas SMP yang kami hormati, Bapak Kasih Kurminto yang kami hormati, Ketua MKKS beserta jajaran, yang kami hormati Bapak-Bapak Ketua Suprayon beserta pendamping, yang kami hormati pula Bapak Ibu Kepala Sekolah beserta Bapak Ibu calon penulis ijazah atau penyelesaian ijazah yang dari rumah ataupun dari kantor WFH maupun WFO, serta para operator yang kami hormati pula. Terlebih dahulu marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, atas karunia kesehatan untuk kita semua. Sehingga pada kesempatan hari ini kita bisa bersama-sama mengadakan kegiatan sosialisasi penulisan ijazah SMP yang diadakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Magelang untuk penulisan ijazah SMP tahun pelajaran 2020-2021. Untuk itu, mohon izin kami menyampaikan urutan acara rangkaian kegiatan sosialisasi penulisan ijazah pada pagi hari ini. Yang pertama, pembukaan dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya ini, mohon para peserta nanti mengikuti tanpa harus menyanyikan, atau apabila menyanyikan lagu Indonesia Raya secara live, nanti mohon di titik masing-masing untuk suara dimatikan atau di-mute. Kemudian yang ketiga adalah pembacaan doa. Acara yang keempat laporan. Dilanjutkan acara yang kelima sambutan Kepala Dinas. Yang keenam adalah penjelasan penulisan ijazah oleh narasumber. Dan yang ketujuh adalah penutup. Bapak Ibu peserta kegiatan sosialisasi penulisan ijazah di mana saja berada, demikian rangkaian acara yang akan kita lalui bersama. Untuk itu, mengawali kegiatan ini, marilah kita buka. Bagi yang beragama Islam, kami antarkan dengan bacaan basmalah, yang lain untuk menyesuaikan. Disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Selanjutnya menginjak acara yang kedua adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin seluruhnya dimohon untuk berdiri. Indonesia airku, bisa kalau hati bercuti jatuh kebangsaanku.
Indonesia Raya, merdeka, merdeka, akan kembali lagi kita Indonesia. Hadirin disilakan duduk kembali. Selanjutnya adalah pembacaan doa. Suara Pak Komar tidak kedengaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana alhamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Pada hari ini dengan segala kerendahan hati kami berkumpul di ruangan ini dan di sekolah-sekolah untuk melaksanakan kegiatan sosialisasi penulisan belangko ijazah SMP tahun 2020-2021. Seraya memanjatkan doa memohon ridho-Mu. Terimalah kehadiran kami ini dengan sifat-Mu yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Ya Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, kami mohon kepada-Mu ya Allah agar kegiatan ini dapat berjalan dengan aman, tertib, lancar, dan berhasil guna. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pemberi petunjuk, tunjukilah kami ke jalan yang benar, sebagaimana jalan orang-orang yang Engkau beri nikmat, dan bukan jalan orang-orang yang Engkau murkai dan tersesat. Mudahkanlah urusan kami, janganlah Engkau bebani kami dengan beban yang kami tiada sanggup mengatasinya. Ya Allah, kami mohon kepada-Mu kesehatan jasmani dan rohani, agar kami dapat melaksanakan seluruh kegiatan ini dari awal hingga berakhirnya nanti. Ya Allah, penguasa seluruh ilmu, aku mohon kepada-Mu ilmu yang bermanfaat, rizki yang halal, serta amal yang Engkau terima. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Komarudin. Iya, doa. Selanjutnya laporan disampaikan oleh Bapak selaku MPD selaku kepala bidang pembinaan. Kepada beliau waktu dan tempat. Terima kasih atas pemberian waktunya. Mohon izin tanya, apakah suara Pak Rofi bisa didengar dengan baik? Bapak, bisa, Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah. La haula wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk semuanya. Yang terhormat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Magelang, Bapak Aziz Amin Mujahidin, Magister Pendidikan. Yang saya hormati para narasumber pengawas SMP, jangan lupa Kasih Turmintu, yang saya hormati jajaran pengurus MKKS, Suprayon,
dan juga para kepala sekolah, juga para penulis ijazah yang saya hormati. Dan lupa pada Pramudia selaku Indonesia yang kami hormati pula. Puji syukur alhamdulillah pagi hari ini kita semuanya diberikan kesehatan, diberikan kesempatan untuk menunaikan tugas kita, baik yang bisa datang hadir di kantor maupun yang WFH dari rumah. Untuk itu mari kita berikan rasa ucapan terima kasih syukur kita kepada Allah SWT atas segala nikmat yang diberikan itu. Di tengah-tengah situasi pandemi seperti ini, kita mengambil sosialisasi dengan moda daring, mudah-mudahan nanti bisa dapat diterima dengan baik, dengan tidak ada kesulitan dalam penulisan ijazah. Yang kedua, kami mohon izin melaporkan kegiatan ini. Saya bagian yang pertama, dasar hukum kegiatan pada penulisan ijazah yang pertama adalah Permendikbud nomor 14 tahun 2017 tentang ijazah dan sertifikat hasil ujian nasional. Yang kedua, Peraturan Menteri Pendidikan Permendikbud nomor 43 tahun 2019 tentang yang diselenggarakan oleh Satuan Pendidikan, Persesjen, Peraturan Sekretaris Jenderal Kemendikbud nomor 23 tahun 2020 tentang spesifikasi teknis bentuk dan tata cara pengisian belangko ijazah pendidikan dasar dan menengah tahun pelajaran 2020-2021. Yang keempat, Persesjen nomor 5 tahun 2021 tentang perubahan atas Persesjen nomor 23 tahun 2020 tentang spesifik teknis bentuk dan tata cara pengisian belangko ijazah pendidikan dasar dan menengah tahun 2020-2021. Adapun yang kedua, tujuan penyelenggarannya adalah menyampaikan dan memberikan penjelasan kepada sekolah, baik kepala sekolah maupun penulis ijazah tentang cara penulisan belangko ijazah SMP sesuai aturan yang berlaku. Dan tempat dan waktu, Kamis 22 Juli 2021 pukul 8 sampai dengan selesai di Dinas Dikbud Kabupaten Magelang dan di tempat masing-masing. Narasumber dari Kepala Disdikbud Kabupaten Magelang dan pengawas SMP Kabupaten Magelang. Pesertanya adalah semua kepala sekolah baik negeri maupun swasta dan juga penulis ijazah SMP Kabupaten Magelang. Kalau semuanya itu 131 harusnya, tapi hari ini baru hadir tercatat 54. Untuk itu nanti mohon Ketua Suprayon bertanggung jawab untuk mensosialisasikan atau menjadi saran pitakon bagi anggotanya untuk menjelaskan apabila terjadi hal yang belum jelas. Dan karena ini nanti direkam bisa diulang untuk yang belum mengikuti. Kemudian yang terakhir, moda kegiatannya adalah daring, online, diikuti oleh semua peserta dari tempat masing-masing. Kemudian lain-lain, nanti berkenan Pak Kepala Dinas untuk menyampaikan sambutan pengarahan dan juga motivasi dan lain-lain untuk penulisan ini. Kemudian lain-lain yang kedua, saya berpesan, mohon untuk ada 5 hal yang pesan saya, mohon maaf Pak Kepala Dinas, saya menyampaikan untuk biar nanti tidak lupa. Yang pertama, bahwa dokumen ijazah ini adalah sangat penting dokumen negara bagi anak yang dicapai dari selama paling tidak kan 3 tahun, jadi harus ditulis dengan baik dan benar. Kemudian yang kedua, prinsipnya tidak boleh salah nulis ini, jadi harus benar. Cara hukum ini haram nek salah, jadi harus benar ya. Nanti kalau ada keliruan, ya segera lapor ke dinas. Nah, dalam hal ini adalah penulisan baik itu data-data termasuk
administrasi di tempat Bapak Ibu, ada buku wirawiri dan sebagainya ditulis dengan baik, termasuk pemasangan foto, tanda tangan, cap dan sebagainya. Kemudian yang terakhir, tolong nanti koordinasi dengan dinas apabila ketika nanti sebelum ditulis dicek kebenaran tidak. Ini yang pesan saya, yang lain-lain. Demikian yang dapat saya sampaikan, Pak Kepala Dinas dan hadirin semuanya. Mudah-mudahan kegiatan ini dapat ridha Allah SWT dan juga nanti tolong diikuti dengan sebaik-baiknya sampai purna kegiatan dan dilaksanakan sesuai dengan sebagaimana mestinya. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila saya menyampaikan ada hal yang kurang berkenan. Salam sehat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peserta yang Suara Pak Pras nggak bisa dengar, Pak. Sudah, sekarang sudah. dari BPD disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Sudah ya. Yang terhormat Pak Dr. Andes Mukhrafi MPD, Sekdin sekaligus Kabid PLT Kabid Pembinaan SMP, beserta jajarannya, yang tidak lupa Ketua dan Pengurus MKKS Kasublayon, Bapak Ibu Guru, tim penulis ijazah di sekolah masing-masing, dan Bapak Ibu yang berkenan hadir pada kesempatan hari ini. Malah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur alhamdulillah kehadirat Allah SWT atas segala rahmat rahmatnya pada kita, sehingga pada kesempatan hari ini kita masih bisa bergabung beraktivitas melakukan kegiatan sosialisasi penulisan ijazah pada kesempatan ini dengan tiada halangan suatu apapun juga. Salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita tunggu dan kita nantikan syafaatnya di dunia sampai kelak nanti di akhirat. Allahumma amin. Bapak Ibu, jadi sepenuhnya bahwa pandemi COVID-19 ini sangat berdampak ke semua sektor, tidak terkecuali di sektor pendidikan. Dan kita ikuti regulasi dan informasi terkini bahwa saat ini ya kasus terkonfirmasi khususnya di Kabupaten Magelang masih cukup tinggi. Hal itu kita bisa lihat dari referensi ya instruksi Bapak Bupati Kabupaten Magelang nomor 4 tahun 2021 terkait dengan perpanjangan PPKM darurat sampai tanggal 25 Juli 2021. Untuk itu Bapak Ibu, mari kita ikuti arahan pedomani hal tersebut dalam rangka memutus mata rantai penyebaran COVID-19 ini. Bapak Ibu sekalian ya, mungkin di antara saudara kita, teman-teman kita di sekolah, di rumah, di lingkungan ada yang sedang sakit saat ini, sekali lagi semoga segera
diberi kesembuhan. Dan marilah kita terus-menerus memberikan edukasi, komunikasikan tentang pola hidup bersih dan sehat. Pantau terus teman-teman, pantau terus peserta didik, siapa yang sakit, siapa yang tidak sehat, untuk kita support, kita berikan komunikasi, edukasi, agar segera diberikan kesembuhan. Selanjutnya Bapak Ibu, terkait dengan kegiatan hari ini adalah penulisan belangko ijazah SMP, bahwa belangko baru saja datang 2 hari yang lalu, dan tugas dinas adalah selain membagi adalah mengkomunikasikan dan memberikan penjelasan teknis. Dan ini menjadi rangkaian sebuah tahapan yang harus kita lalui. Demikian, karena kondisi belum aman, kita lakukan secara daring. Ini juga merupakan sebuah ikhtiar kita agar kegiatan ini betul-betul aman, ya, supaya memutus mata rantai. Sekolah, ya, banyak di antara teman-teman pendidik, tenaga pendidikan yang sudah terkena COVID-19 ini. Sekali lagi kita jaga terus, ya, kondisi sekolah agar selalu aman, terkendali. Biasa makan yang sangat penting tadi. Saya juga sebagai Anda mengenai suatu pendidikan di satu jenjang. Ini mari kita selesaikan dengan baik, tulis dengan hati-hati, cermat, dan sesuai dengan dokumen yang ada. Itu intinya tadi yang sudah disampaikan, hati-hati, ya. Kalau bisa tidak ada kesalahan, ya, tahun ini. Tentu Bapak Ibu Kepala Sekolah dan tim penulis dari tahun ke tahun ini ada pengalaman, dan tentu ada catatan apakah ada kesalahan, kalau ada kesalahannya di mana. Nah, nomor 1, sekali lagi Bapak Ibu Kepala Sekolah bertanggung jawab penuh terhadap prosesi penulisan ini. Untuk itu pastikan Bapak Ibu dan tim penulisan ijazah ini tahu betul juknisnya, juknis tahun ini, karena ada potensi perubahan setiap tahun berbeda juknis. Ini pun ada perbedaannya. Apa? Itu nanti akan dikelupas tuntas disampaikan oleh Ibu pengawas, Bu Dr. Nenda Ismundari. Yang kedua, Bapak Ibu, ini harus dibentuk sebuah tim yang solid, yang paham betul, yang memahami penulisan dan sudah berpengalaman. Ya, tim ini walaupun yang bertanggung jawab kepala sekolah, jangan sampai hanya bertanggung jawab penulisnya, harus disupport dengan tim-tim yang lain seperti penyedia data. Ya, penyedia data ini penting sekali, ya, baik ijazah SD, MI, kemudian akta yang tidak kalah penting itu akta menjadi acuan primadona kita yang lebih tinggi daripada data yang perlu diijazah. Kemudian kalau toh nanti ada perbedaan antara ijazah SD, MI dengan akta, ini ya ada potensi harus dikomunikasikan dengan orang tua, ya. Harus dikomunikasikan dengan orang tua, ya, ditelepon, ya, diklarifikasi dan lain sebagainya kalau ada perbedaan. Kemudian Bapak Ibu jangan sampai nanti ada sebuah kekeliruan yang dari internal kita karena tidak memahami juknis itu sendiri. Kedua, sekali lagi tim, ya, tim disupport betul. Selain penyedia data, itu adalah tim konseptor, tim verifikator, ya, dan baru penulis, ya. Jangan sampai penulis itu menyediakan data sendiri, mengkonsep sendiri, tidak disupport dengan teman-temannya. Ini perlu sebuah kerjasama yang solid, ya. Kemudian Bapak Ibu, monggo
kita berpacu dengan waktu, ya, karena di dalam instrumen akreditasi penyelesaian ijazah itu idealnya 1 minggu atau 7 hari. Untuk itu segera ditindaklanjuti. Kalau Bapak Ibu mempunyai peserta didik yang cukup besar jumlahnya, idealnya itu 50 sampai 75. Kalau lebih dari itu, seyogianya penulis lebih dari 1 sekaligus sebagai proses pengkaderan, ya. Tentu Bapak Ibu punya pertimbangan sendiri yang teliti, ya, dan juga tulisannya terbaca. Ini yang pasti itu. Kemudian Bapak Ibu ditarget, ya, berapa hari, dipantau, disupport di tempat yang aman, nyaman, dan jangan sampai ada kekeliruan karena belangko ini sangat terbatas. Namun demikian, apabila ada sebuah kekeliruan, kesalahan, ya, kepala sekolah harus segera lapor ke dinas lewat bidang SMP atau Kominfo beserta berita acara dan kronologi peristiwa yang ada akan kita fasilitasi dengan cadangan yang ada, ya. Dan itu sekali lagi hati-hati, ini solusi terakhir. Kemudian Bapak Ibu, kami minta kerjasamanya dengan MKKS, dengan Kasuprayan. Mungkin ada di antara teman-teman yang hari ini belum bisa bergabung, ini nyuwun tolong di egoke atau dibilasi, ya, dibilasi lagi, dikomunikasikan, materi di share, sisi lain monggo setiap tahapan dipantau sampai selesai nanti. Itu aja Bapak Ibu, sekali lagi semoga kegiatan ini bermanfaat untuk kita semuanya, kemudian penyelesaian ijazah diberikan kelancaran, kemudahan, tidak ada kesalahan, dan yang pasti mari kita bangun komunikasi. Kalau ada hal yang tidak jelas, ada hal yang meragukan, tanyakan, ya, tanyakan. Dan untuk teman-teman pada hal yang kurang jelas, ya, bisa bertanya ke Suprayan masing-masing. Nanti Suprayan bisa mengkomunikasikan ke dinas apabila ada hal-hal yang perlu kita tindaklanjuti, akan segera kita tindaklanjuti. Itu aja, sekali lagi terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Salam sehat, salam tangguh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Magelang MPD. Yang saya hormati Bapak Sekdin sekaligus Bapak Kabid Pembinaan SMP, Bapak Muhrofi MPD. Yang saya hormati Ketua MKKS beserta jajarannya. Yang saya hormati Maklupan Bapak Kasih Komintu. Yang saya hormati pula Bapak Ibu Guru penulis ijazah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala karena atas limpah rahmat-Nya kita bisa bersama untuk mempelajari tentang bagaimana penulisan ijazah dalam keadaan sehat walafiat. Sebelumnya Bapak Ibu, saya mendapat pesan dari Bapak Kadinas agar Bapak Ibu menyalakan cam-nya dan menggunakan maskernya. Mereka terpantau oleh Bapak Kadinas, ada beberapa di antara kita yang tidak memakai masker. Monggo, cam-nya dinyalakan, maskernya diagem. Bapak Ibu, kita akan baca bersama tentang sosialisasi penulisan belangko ijazah SMP tahun 2020 dan 2021. Persekjen Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan nomor 5 tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan nomor 23 tahun 2020 tentang spesifikasi teknis, bentuk dan tata cara pengisian belangko ijazah pendidikan dasar dan pendidikan menengah tahun pelajaran 2021. Langsung saja. Pasal yang langsung Mas. Pasal 7, kelulusan SMP SMP program paket B atau sederajat ditetapkan tanggal 4 Juli 2021. Kemudian ketentuan tanggal kelulusan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 juga berlaku untuk SILN dan SPK. Kelulusan dituangkan melalui surat keterangan lulus dan ditandatangani oleh kepala sekolah atau pejabat lain yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang. Surat keterangan lulus sebagaimana dimaksud pada ayat 3 sekurang-kurangnya mencantumkan rata-rata nilai ujian sekolah atau rata-rata nilai ujian pendidikan. Tanggal penerbitan ijazah paling cepat 1 hari setelah tanggal pengumuman kelulusan dan paling lambat tanggal 31 Juli 2021. Pasal 7, tanggal penerbitan ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat 5, Kepala Dinas sesuai kewenangannya dapat menerbitkan surat edaran terkait penetapan tanggal penerbitan ijazah. Dalam hal tidak terdapat kepala sekolah yang definitif atau karena satu dan lain hal, kepala sekolah tidak dapat menandatangani ijazah, Kepala Dinas Pendidikan atau pejabat berwenang menunjuk atau mengangkat pelaksana tugas untuk menandatangani ijazah. Satuan Pendidikan dan Dinas Pendidikan tidak diperkenankan untuk menahan atau tidak memberikan ijazah kepada pemilik ijazah yang sah dengan alasan apapun. Lanjut kemudian, petunjuk umum pengisian belangko ijazah. Terdapat 3 jenis ijazah, yaitu ijazah untuk sekolah yang menggunakan kurikulum 2006, ijazah untuk sekolah yang menggunakan kurikulum 2013, dan ijazah untuk SPK. Ijazah terdiri dari 2 muka dicetak bolak-balik, di mana identitas dan redaksi di halaman muka dan hasil ujian daftar nilai ujian di halaman belakang. Ijazah satuan pendidikan diisi oleh panitia penulisan ijazah yang dibentuk dan ditetapkan oleh kepala sekolah, seperti yang disampaikan oleh Bapak Kadinas tadi. Pengisian ijazah menggunakan tulisan tangan dengan tulisan huruf yang benar, jelas, rapi, bersih, dan mudah dibaca, menggunakan tinta warna hitam yang tidak mudah luntur dan tidak mudah dihapus. Jika terjadi kesalahan dalam pengisian ijazah, tidak boleh dicoret, ditimpa, atau dihapus, melainkan harus diganti dengan belangko ijazah yang baru
Untuk itu perlu kehati-hatian dalam penulisan. Ijazah yang mengalami kesalahan pengisian disilang dengan tinta warna hitam pada kedua sudut yang berlawanan pada halaman muka dan belakang. Ijazah yang salah dikembalikan ke Dinas Pendidikan untuk dimusnahkan dengan prosedur. Belangko ijazah yang mengalami kesalahan pengisian dikembalikan ke Dinas Pendidikan untuk diganti dengan belangko ijazah yang baru dan dilengkapi dengan berita acara serah terima belangko ijazah yang salah dan penggantinya yang ditandatangani oleh kepala sekolah dan diketahui oleh pejabat UPT cabang dinas pendidikan. Bagi satuan pendidikan yang berada di daerah khusus karena kondisi geografis, belangko ijazah cadangan dapat diberikan secara bersamaan dengan kebutuhan belangko ijazah yang seharusnya. Proses pemusnahan belangko ijazah dilakukan oleh Dinas Pendidikan yang disaksikan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan pihak kepolisian, dilengkapi dengan berita acara pemusnahan yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendidikan dan pihak kepolisian. Sisa belangko ijazah SD dan SMP yang terdapat di Dinas Pendidikan Kabupaten atau Kota dapat dimusnahkan setelah 6 bulan terhitung sejak jadwal pengisian ijazah dengan mekanisme: 1. Seluruh sisa belangko ijazah tersebut dimusnahkan dengan disertai berita acara pemusnahan. Proses pemusnahan belangko ijazah dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Kota yang disaksikan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kota dan pihak kepolisian. Berita acara pemusnahan belangko ijazah sebagaimana dimaksud angka 1 dan angka 2 di atas ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kota dan pihak kepolisian. Dalam hal terdapat kesalahan penulisan dalam ijazah setelah sisa belangko ijazah dimusnahkan, maka dapat melakukan perbaikan dengan menerbitkan surat keterangan oleh Kepala Satuan Pendidikan yang bersangkutan. Satuan Pendidikan, Dinas Pendidikan Kabupaten Kota Provinsi tidak diperkenankan untuk menahan atau tidak memberikan ijazah kepada pemilik ijazah yang sah dengan alasan apapun. Siswa pemilik ijazah yang sudah pindah domisili, ijazah dapat diambil ke Satuan Pendidikan yang menerbitkan. Selanjutnya petunjuk khusus. Tata cara pengisian belangko ijazah SMP kurikulum langsung 2013, Mas Kam. 2013. Nomor 1, nama sekolah bersangkutan yang menerbitkan ijazah sesuai dengan nomenklatur. Contoh di sini diisi Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Muntilan dengan masing-masing kata huruf besar. Sekolah S-nya huruf besar, menengah M-nya huruf besar. Kemudian nomor pokok sekolah nasional NPSN ditulis sesuai NPSN masing-masing. Di sini contohnya dari SMP Negeri 2 Muntilan 20307585. Kemudian nama nomenklatur kabupaten garing kota tanpa mencoret. Ini mungkin yang jadi pertanyaan nanti, tanpa mencoret, merujuk pada Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang kode dan data wilayah administrasi. Jadi ditulis langsung kita Magelang tanpa mencoret. Contohnya di sini adalah kabupaten kota diisi Magelang. Kemudian nama provinsi Jawa Tengah. Kemudian nama siswa pemilik ijazah menggunakan huruf kapital seluruhnya. Contohnya di sini Abeta Ananda Putri. Semuanya huruf besar. Di sana Budi Darmono. Nomor 6. Tempat dan tanggal lahir siswa pemilik ijazah. Ditulis langsung kotanya apa,
Di sini contohnya Magelang, 26 Juli, jadi bukan angka tapi kata-kata, Juli 2005. Kalau satu digit ya misalnya 6 Juli, jadi tidak usah pakai 0. 6 Juli 2005. Kemudian nama orang tua atau wali siswa pemilik ijazah. Di sini contohnya Abdul Ananto, tulisannya huruf besar pada depan kata. Yang berhuruf besar hanya pada nama siswa. Kemudian nomor induk siswa pemilik ijazah 6130. Kemudian nomor induk siswa nasional yang aktif, di sini contohnya adalah 00571143991. Kemudian nama kabupaten kota tempat penerbitan secara lengkap ditulis Kap titik Magelang. Jadi kapnya ditulis Kap titik Magelang. Disingkat orang. Disingkat ini. Disingkat Kap titik Magelang. Kemudian 22 Juli 2021. Disepakati 22 Juli. Tanggal pemberian ijazah oleh Satuan Pendidikan. Di sini kesepakatannya 22 Juli. Kemudian nama kepala sekolah dan dibubuhkan tanda tangan. Bagi kepala sekolah yang berstatus sebagai PNS diisi dengan menyertai NIP. Penulisan NIP tidak ada aturan untuk di spasi, tidak ada. Sedangkan kepala sekolah yang bukan berstatus PNS diisi 1 buah strip. Penandatangan ijazah tidak perlu mencantumkan tulisan PLT atau pelaksana tugas pada kolom nama atau jabatan. Bagi yang PLT, seperti contohnya Pak Badrun Munir di SMP Merto 1. Kemudian stempel sekolah. 15. Pas foto peserta didik yang terbaru ukuran 3x4 hitam putih atau berwarna, dibubui cap jari. Nah ini, dibubui cap jari. Pemilik ijazah serta stempel menyentuh pas foto. Bukan 3 jari, nggih, tapi cap jari. Nah, monggo akan kita sepakati bagaimana. Kalau kemarin dibubui cap 3 jari. Di sini dibubui cap jari. 3 jari itu Pak. Umum. Oh, oke. Bapak Ibu, sehingga sudah ada kesepakatan, kita sepakati cap 3 jari kiri. Disesuaikan. Bagi yang tidak mempunyai jari disesuaikan. Ya apa adanya. Nanti ada pertanyaan Pak Joko di belakang. Ini ada relaksasi. Kembali ke stempel. Stempel menyentuh pas foto. Nanti ada pertanyaan. Apabila tidak punya jari, itu nanti ada keterangan khusus. Kemudian pengisian belangko halaman belakang. Nama pemilik ijazah dengan menggunakan huruf kapital seluruhnya. Kemudian tempat dan tanggal lahir pemilik ijazah. Tempat dan tanggal lahir harus sama dengan yang tercantum pada akte kelahiran. Dokumen kelahiran yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau ijazah yang diperoleh satuan pendidikan jenjang di bawahnya, contohnya dari SD. Nomor induk siswa pemilik ijazah pada sekolah yang bersangkutan seperti tercantum pada buku induk. Contoh di sini Abeta Ananda Putri, kemudian Magelang, 26 Juli 2005, kemudian nomor induknya 6130, nomor induk siswa
00571143991. Nilai ujian sekolah yang diperoleh sesuai Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang peniadaan ujian nasional dan ujian kesetaraan serta pelaksanaan ujian sekolah dalam masa darurat penyebaran COVID-19. Nilai ujian sekolah menggunakan bilangan bulat dalam rentang 0 sampai 100 tanpa desimal. Rata-rata nilai dari kolom di atasnya dengan pembulatan 2 angka desimal. Nama nomenklatur kabupaten kota tempat pendidikan secara lengkap seperti di depan tadi. KAP Magelang 22 Juli 2021. Tanggal penerbitan kita 22 Juli ya. Dan bulan ditulis dengan menggunakan huruf kapital di depan. Tidak disingkat. Juli J-nya yang besar. Nama kepala sekolah dan NIP dari kepala sekolah bersangkutan dengan menerbitkan ijazah dan dibubuhkan tanda tangan kepala sekolah bersangkutan. Bagi yang berstatus non-PNS diisi strip. Kemudian stempel sekolah. Kemudian Bapak Ibu langsung ke pertanyaan Mas Pram. Pertanyaan. Oh belum. Ini distribusi menerima. Oh ini tugas kepala dinas nggak bisa ya? Langsung aja ke lampiran Mas Pram. Iya. Dasar apa yang digunakan oleh sekolah dalam penulisan nomenklatur berdasarkan pada SK terbaru dimiliki sekolah jika nomenklatur tidak sesuai dengan data Dapodik disegerakan untuk mengganti nomenklatur di Dapodik sesuai SK terbaru. Apakah penulisan nomenklatur sekolah boleh disingkat? Disesuaikan dengan SK terbaru. Bagaimana penulisan NPSN SMP terbuka? SMP terbuka merupakan SMP yang memiliki induk. NPSN SMP terbuka menggunakan NPSN sekolah induk. Jadi capnya pun juga sekolah induk. Jika sekolah belum terakreditasi, NPS mana yang dituliskan dalam ijazah, tetap NPSN sekolah tersebut. Apakah boleh dicoret tulisan kabupaten kota? Tidak. Langsung dituliskan namanya. Kita Magelang. Dasar penulisan nomenklatur kabupaten kota menggunakan apa? Tadi sudah disampaikan, yaitu Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2019. Apakah penulisan kabupaten kota boleh disingkat? Dituliskan harus merujuk pada peraturan ini. Haruskah nama siswa ditulis dengan huruf kapital? Iya. Harus dengan huruf kapital seluruhnya. Bagaimana jika nama siswa terlalu panjang dan harus disingkat? Diperbolehkan asal sesuai dengan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia Permendikbud 50/2015. Lihat SD. Ya. SD. Lihat ijazah SD. Bila ada penyingkatan. Apakah menulis tanggal lahir harus dengan 2 digit? Tidak. Misalnya tadi Magelang 6 Juli 2005. Dokumen yang menjadi dasar penulisan nama dan tanggal lahir apakah harus mengikuti akte kelahiran atau ijazah jenjang sebelumnya? Dokumen yang dijadikan dasar penulisan nama akte kelahiran. Jika tidak memiliki akte kelahiran, maka bisa menggunakan ijazah SD atau ijazah jenjang sebelumnya. Dan dikomunikasikan dengan orang tua. Apakah NISN yang ditulis pada ijazah adalah NISN yang aktif? NISN harus dalam status aktif. Jika terdapat NISN yang double dan bermasalah, sekolah harus segera mengurus sebelum proses penulisan ijazah. Apakah harus bapak yang dituliskan di dalam data nama orang tua atau wali?
tidak diatur. Dalam keadaan tertentu diperbolehkan menuliskan nama ibu. Sebaiknya dikonsultasikan dengan orang tua. Jika siswa tersebut berstatus anak angkat, siapakah yang ditulis di dalam kolom data orang tua wali? Boleh dituliskan nama orang tua angkatnya jika dokumen terkait sudah resmi diterbitkan dari pengadilan negeri. Apakah boleh gelar orang tua atau wali dituliskan di ijazah? Sebaiknya tidak dituliskan. Kata sebaiknya, nggih. Sebaiknya tidak dituliskan. Apakah harus tetap menuliskan kata kabupaten atau kota? Ya, harus ditulis secara lengkap yang di bawah. Apakah tanggal penerbitan harus ditulis dalam 2 digit? Tidak diatur. Bolehkah tanggal terbit sama dengan tanggal kelulusan? Tidak boleh. Tanggal terbit ijazah paling cepat 1 hari setelah tanggal kelulusan sampai dengan tanggal 31 Juli. Apakah pelaksanaan tugas membutuhkan surat mandat? Perlu. Hal ini merujuk pada SE BNSP nomor 0081 tahun 2017. Jika sekolah tersebut belum akreditasi, siapakah yang harus menandatangani ijazah? Tetap kepala sekolah yang bersangkutan. Siapakah yang menandatangani belangko ijazah siswa SMP terbuka? Kepala sekolah induk. Haruskah foto berwarna atau boleh hitam putih? Foto yang dipasang di ijazah siswa diperbolehkan menggunakan foto hitam putih ataupun berwarna. Ada kesepakatan di kita? Tidak usah. Karena Iya. pada foto. Oh iya. Apakah boleh jika siswa menggunakan jilbab, topi, atau kacamata? Diperbolehkan, asalkan wajah terlihat jelas di dalam foto. Jika terdapat siswa tidak bisa melakukan cap jari tangan karena kekhususan tertentu, apakah harus dilakukan? Cukup memberikan surat keterangan kekhususan tersebut. Gitu ya Pak Joko. Apakah harus melakukan cap jari dengan 3 jari? Tidak. Tapi kita ada kesepakatan ya. Apakah ada syarat kelulusan bagi siswa merujuk SE Mendikbud nomor 1 tahun 2021 bahwa peserta didik dinyatakan lulus dari satuan pendidikan setelah A. Menyelesaikan program pembelajaran di masa pandemi COVID-19 yang dibuktikan dengan rapor tiap semester. B. Memperoleh sikap perilaku nilai baik, dan C. Mengikuti ujian sekolah. Bagaimanakah bentuk ujian sekolah yang harus kami ambil? Merujuk surat edaran Mendikbud nomor 1 tahun 2021, ujian sekolah dapat dilakukan dalam bentuk A. Portofolio berupa evaluasi atas nilai rapor, nilai sikap perilaku, dan prestasi yang diperoleh sebelumnya, penghargaan, hasil perlombaan, dan sebagainya. B. Penugasan. C. Tes secara luring atau daring. Dan atau D. Bentuk kegiatan penilaian lain yang ditetapkan oleh satuan pendidikan. Tidak diatur persentase. Apakah ada aturan khusus dalam menentukan persentase nilai ujian sekolah diperoleh? Tidak diatur. Persentase diserahkan pada setiap satuan pendidikan. Demikian Bapak Ibu yang perlu kita bacakan atau kita bersama-sama baca. Tayangkan contoh, Ustaz. Kita bisa tayangkan contoh, Mas Ram. Atau langsung di sini, Ustaz.
Oke. Kap 22 Juli 2021. Nggih, nggih. Juli tanpa titik. J-nya tanpa titik karena J besar apa? Ya, J besar jadi tanpa titik. Juli. Lengkap maksudnya lengkap itu ditulis kabupaten atau kotanya, Pak. Jadi kota Magelang atau Kap Magelang. Ngaten Pak Badri? Nggih, matur nuwun Pak Badri. Monggo Pak Agus. Terima kasih Bu untuk penandatanganan jasa oleh kepala sekolah. Yang sama adalah tintanya.